Bertemu lagi. Sekarang saya mau bikin setrum ikan, bikin gulungannya. Gulungan bahan-bahannya bahan-bahan keren gitu, dari seng talang, dipotong panjang 12 cm, lebar 2 cm, lalu ditumpuk tebalnya 2 cm juga, jadi panjang 12, lebar 2 cm, tebalnya 2 cm, jadinya seperti ini. Ini kira-kira 80 keping seperti ini. 80 keping. Ini yang tipis, kalau yang tebal mungkin 50 kali. Ukurannya segitu. Terus kawat emailnya 1,5. Sekarang kita coba gulung. Ini 1,5, cuma saya belinya banyak, soalnya suka ada yang pesan minta dibikinin, jadi saya bikinnya banyak, beli kawatnya banyak. Ini sekalian bikin tutorial cara gulungnya biar semua tahu. Cara gulungnya seperti ini. Nah, ini lapan yang warna hitam. Nah, ini yang gulungan tanpa sekat pinggir. Biasanya kan ada sekat pinggirnya untuk nahanin ini biar nggak lari ke samping. Nah, biasanya ada sekatnya, tapi saya bikinnya tanpa sekat langsung. Jadi awalnya biar nggak lari-lari, ini dikasih kunci biar nanti waktu gulung kawatnya nggak lari ke samping. Kunci seperti ini buat nahanin biar nggak lari. Ini kira-kira ujung sini sampai kawat ini 1 cm. Nah, ini jadinya ngunci tuh, nahan dia, langsung gulung aja. Langsung gulung. Nah, usahakan gulungannya rapat tanpa sela. Jadi biar gampang. Jadi kawatnya yang ujungnya dijepit pakai kaki, terus ditarik begini. Ini lebih gampang. Nah, begini lebih gampang dan kencang. Lilitan primer paling bagus minimal 1,5. Di bawah itu mungkin bagus di tempat yang kadar airnya mungkin rendah gitu.
Di tempat saya dijamin nggak bakalan mempan ikan kalau kawatnya kurang gede primernya. Mungkin di tempat sampean ada orang yang nyetrum pakai kawat kecil, ikannya pada mempan, itu berarti kadar airnya mungkin rendah. Di tempat saya kadar airnya tinggi, dekat laut. Jika kawatnya tidak besar nggak bakalan mempan. Ikan kecil juga nggak mempan, dekat laut soalnya. Primer minimal 3 sap. Primer minimal 3 sap, paling banyak 5 sap. Kalau 3 sap listriknya besar, cuma agak boros. 5 sap listriknya nggak terlalu besar-besar, tapi aki awet. Aki 3 ampere bisa 1 hari full kalau yang 5 sap. Kalau yang 3 sap mungkin ya setengah hari, tapi lumayan daripada setrum ikan PDC boros aki. Untuk sekedar lauk mah mending cari yang irit aki. Nanti sap berikutnya akan saya contohkan perpindahan sapnya bagaimana. Usahakan rapi ya, tanpa selah. Ini masih kelihatan, ini hanya contoh aja, mungkin masih kelihatan sedikit. Usahakan lebih rapat. Saya gulungnya pakai manual aja karena nggak punya alat buat gulungnya. Harganya lumayan mahal ya, modal dikit. Kalau yang modalnya banyak mungkin punya alat gulungnya lebih cepat ya. Ini kawat email minimal 1,5 untuk primer. Di bawah itu bagus, tapi nggak menjamin kalau di tempat saya pasti ikannya pada goyang-goyang, menari-nari aja. Nggak ada yang terkapar. Tapi kalau 1,5 ikannya dijamin terkapar. Di tempat saya kalau kawat emailnya kurang besar, ikannya cuma goyang-goyang. Ngeledek lagi goyangnya. Kalau di tempat-tempat mungkin pegunungan yang
kalinya belum banyak limbah. Di tempat saya limbahnya banyak, ikannya kebal-kebal, kadar airnya itu tinggi. Ini tipe primer, jadi nggak pakai gulungan lagi. Ini nanti 3 sap udah, nggak ada tambah-tambahan yang kawatnya ditambah-tambahin kecil di bawah ini. Ini yang tipe primer, nanti gulungannya cuma 1 kawat aja, 1 macam kawat primer. Nah, ini sudah penuh. Kita sekarang naik ke sap kedua. Naik sap kedua sama metodenya. Kita harus pakai kuncian agar gulungan yang baru pindah tidak merosot lari-lari gitu. Nah, kunciannya sama kayak tadi, dikasih laban begini. Nah, labannya ini jadi yang masih lengket disisain, jadi nempel langsung ke temennya ini yang langsung nempel, jadi dia nggak lari-lari ke sini lagi gitu. Udah, itu paten, nggak bakalan lari-lari. Kadang kan bikinnya dikasih sekatan pinggir tuh. Nah, bagi yang males bikin sekatannya mendingan kayak gini, cepet. Nah, langsung naik kan, gampang. Tuh, tinggal puter terus. Nah, udah jalan, udah naik ke sap kedua. Naik sap kedua sama, gulungnya rapet juga, kalau bisa tanpa selah biar hasilnya jos. Tidak rapet bisa, tapi ya kurang sip lah, kurang marem. Bisa sebenarnya kurang rapet juga bisa, cuma kurang jos saja. Kalau rapet kan lebih mantap. Dan naik ke sap kedua. Tuh hasilnya, dia nggak lari-lari, dia udah keker, ditarik-tarik udah nggak copot, dia udah ngunci. Lebih simpel, nggak ribet bikin sekatan. Ini kawat 1,53 sap, lebih bagusnya 4 sap. 5 sap bisa, arusnya kecil ya, kebanyakan. Paling bagus tuh 4, irit sedengan. Kalau yang 3 sap arusnya kencang, cuma agak boros sedikit di aki. Kawatnya 1,5 ya ini ya. Kalau yang pengen bagus tinggal beliin kawat yang lebih gede lagi. Pengen lebih bagus lagi sama, gedein lagi kawatnya. Maksimal kawat
Yang paling bagus tuh 3 mili. Arusnya bikin orang deg-degan kalau yang 3 mili. Yang 3 mili di air payau nggak berpengaruh ya, masih bisa. Yang 3 mili air payau dilibas, cuma gulungnya agak susah yang 3 mili, ekstra tenaga itu gulungnya. Nah, sudah mau penuh lagi. Sudah mau penuh, tinggal naik ke sub 3. Sub ketiga. Ini baru sub kedua. Ini kalau mau terakhir jangan terlalu kencang-kencang, nanti yang sub pertamanya kalah, dia ngegeser. Kecuali bikin apa tadi, bikin sekatannya yang kencang, mungkin nggak geser. Ini geser ini. Ditahan dulu lah, kasih tahanan dulu biar nggak geser. Tadi lupa nggak dikasih full, harusnya dibikinin sekat apa penahannya full muter agar nggak geser. Tinggal kasih lapan aja biar nggak geser. Nah begini tuh aman. Nah aman, nggak geser. Nah sekarang tinggal naik ke sub ketiga, sama dibikinin kuncian lagi, pakai laban aja biar lengket. Nah begini. Jadi ini yang lengket masih disisain, jadi nempel ke sini biar dia nggak lari ke luar nanti. Nah begini, taruh aja ngunci. Jadi dari perpindahan sub sebelumnya ke sub ke atasnya dia nyerong sedikit aja, nyerong langsung gulung. Nah nyerong sedikit langsung gulung, sikat. Nah langsung jadi, tinggal terusin. Gulungan sub ke 3 udah naik sub ke 3.
ke sub ketiga, sub terakhir. Ini saya bikin agak boros sedikit agar tenaganya lebih mantap. Seboros-borosnya setrum ikan platina tidak akan lebih boros dari setrum PDC. Walaupun boros, tetap saja dia lebih irit daripada setrum PDC. Setrum PDC harus berani beli aki yang ampernya besar. Kalau cuma berani beli aki dengan ampere kecil, jangan berharap dapat ikan. Nanti Anda belum dapat ikan, aki sudah habis. Akhirnya Anda pulang dengan tangan kosong. Tipe PDC khusus untuk ikan besar-besar, dia mampu, cuma akinya boros. Kalau untuk nyari ikan kecil-kecil sayang, mendingan bikin setrum platina, dapat ikan kecil sikat, imbang dengan modelnya, model sedikit, ikan kecil-kecil sikat saja. Yang penting bisa dimakan, tetapi jangan terlalu ikan kecil-kecil banget juga. Yang kelihatannya sudah enak dimakan aja diambil. Tapi yang ikan kecil-kecil itu lebih gurih. Sub terakhir mau selesai. Sedikit lagi selesai. Usahakan rapat ya, seperti ini rapat nih, jangan ada renggang, rapat. Ini tebalnya 2 cm, lebarnya 2 cm, panjangnya 12 cm, keren ya. Bahannya dari plat seng, bagus ya. Jika tidak ada keren yang bekas trafo kan susah nyarinya, mending bikin dari seng, guntingin saja, diukur. Ukurnya panjang 12 cm, lebar 2 cm, tebalnya dibikin 2 cm juga. Kawat saya masih banyak, ini mungkin masih bisa bikin 4 gulungan seperti ini lagi. Buat jaga-jaga kalau ada yang pesan. Biasanya suka ada yang minta dibikinin, tinggal bikinin, bahan sudah disiapin. Sudah mau kelar, tinggal sedikit saja. Harus sabar bikin beginian ya. Ini kawatnya ya, yang 1,5. Nah, ini kalau 3 sub mungkin habis 3 on, 4 on lah, siapin 4 on saja.
dia sudah bisa jadi, kalau 4 on bisa jadi 4 sub, 3 on 3 sub, panjang keren 12 tadi ya. Belinya kalau yang nggak mau habis duit banyak, kalau pengennya ngepres itu 4 on saja. Lebih dari itu pasti lebih. Kalau enggak 3 on setengah, dia udah menjadi 3 sub lebih, bisa jadi 4 sub. 3 on setengah itu bisa jadi 4 sub. Tiga sub ya, sudah jadi. Sekarang kita tambahin dikit-dikit saja, kesini saja tambahin, buat tambahan saja, variasi aja ya, lumayan panjang gitu. Sudah, sekarang kita kunci pakai laban ini lagi agar tidak lepas, agar mantap, agar tidak lepas lagi gulungan kita. Kasih laban, nah yang kuatnya, silaban. Nah, akhirnya gulungan sudah jadi, siap dirakit, tinggal potong jadi, tinggal potong lalu dirakit. Potong, nah terus jika yang mau bikin gitu ya, ternyata baru 2 sub kawatnya habis, terus mau disambung lagi gitu, nggak masalah, dia nggak berpengaruh, sama saja. Yang penting di sini kawat yang mau disambung itu dikelupas dulu, karena ini kan ada lapisan dia. Kalau nggak dikupas dulu pakai pisau apa gimana, listriknya nggak bakalan mengalir ya. Ini langsung disambung begini, dia listrik nggak bakalan ngalir karena ini ada lapisan dia. Disambung nggak masalah, tapi dikelupas dulu ininya, lapisan ini dikelupas, muter, harus bener-bener terkelupas nih sih di sini, sama yang sini lagi yang mau disambung sih, dikelupas baru tempelin pelintir, langsung diterusin gulungan yang tadi kurang. Sudah, itu nggak berpengaruh, hasilnya tetap sama. Namun habis sambung tadi lebih bagus dibungkus pakai laban seperti ini, agar tidak terjadi konsleting suatu saat. Panjang 12 kerennya, lebar 2 cm, tebal 2 cm. Jika memakai
plat talang yang dipotong-potong dia membutuhkan sekitar 80 keping, itu yang tipis-tipis. Jika tebal-tebal ya mungkin lebih kurang dikit. 80 keping ini, 80 keping baru bisa tebalnya 2 cm. Untuk kawatnya yang 1,5 membutuhkan 3,5 on, dia udah menjadi 3 sap lebih malah. Kalau gulungnya rapi mungkin bisa menjadi 4 sap, itu sangat bagus, pas banget sama ukuran gulungan setrum ikan. Jika memakai kawat yang 2 mili, dia membutuhkan 7 on kalau yang mau kawat 2 mili. Kalau kawat yang 3 mili membutuhkan sekitar 1 kilo. 1 kilo dia. Kalau kawat yang 3 mili 1 kilo. Untuk perakitan tonton video selanjutnya. Terima kasih. Siap gulung. Siap rakit maksudnya.